warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja. Oke, kita berjumpa lagi bersama saya Bu Rohyani pada acara SIBOIN, siaran belajar online, interaktif, dan menyenangkan. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 9, menjelajah angkasa luar. Pada muat IPA, Bahasa Indonesia, Seni Budaya, dan Keterampilan. Subtema 1, Keteraturan yang Menakjubkan. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tematik kelas 6, tema 9, menjelajah angkasa luar, subtema 1, Keteraturan yang Menakjubkan, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah 1. Dengan mengamati video animasi sistem tata surya, siswa dapat mengenal nama planet dan karakteristiknya. 2. Dengan mengamati video pembuatan model tata surya, siswa dapat membuat model tata surya. 3. Dengan membaca cerita fiksi, siswa dapat menceritakan kembali jalan cerita dan tokoh-tokoh dalam teks fiksi secara lisan ataupun tertulis. 4. Dengan memperhatikan interval nada, siswa dapat menyanyikan lagu sederhana. Marilah anak-anak kita amati video animasi berikut ini. Apa kabar anak-anak pada hari ini? Pada pertemuan ini kita akan belajar mengenai sistem tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda-benda langit yang berputar mengelilingi matahari. Benda-benda langit itu adalah bulan, asteroid, meteoroid, komet, dan planet-planet. Matahari adalah pusat tata surya. Matahari menjadi pusat peredaran benda-benda langit. Dalam tata surya terdapat 8 planet. Planet yang pertama adalah planet Merkurius. Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Jarak yang dekat itu membuat Merkurius menjadi planet paling cepat yang mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan Merkurius untuk mengelilingi matahari adalah 88 hari. Planet Merkurius merupakan planet terkecil dalam tata surya. Planet Merkurius dapat terlihat di langit saat matahari akan terbit dan akan terbenam. Planet ini juga tidak memiliki satelit. Planet berikutnya adalah planet Venus. Planet Venus merupakan planet terdekat dari Bumi. Venus lebih panas dibanding Merkurius yang lebih dekat dengan matahari. Hal ini terjadi karena planet Venus memiliki lapisan atmosfer tebal yang dilapisi awan. Oleh karena itu, pancaran sinar matahari terperangkap di dalamnya. Awan yang mengelilingi Venus menjadi salah satu keunikan planet ini. Awan tersebut terlihat indah karena memantulkan cahaya matahari. Selain itu, Venus menjadi planet paling terang di antara planet-planet dalam sistem tata surya. Venus melakukan rotasi dengan arah yang berlawanan dengan arah rotasi planet-planet lainnya. Venus berotasi searah dengan jarum jam. Satu hari di Venus sama dengan 243 hari di Bumi. Planet ketiga adalah Bumi yang disebut sebagai planet biru. Sebagian besar Bumi ditutupi oleh lautan, sehingga nampak biru. Bumi diselimuti oleh udara tebal yang disebut atmosfer. Fungsi dari atmosfer untuk menyaring panas dari matahari sehingga tidak terbakar. Planet setelah Bumi adalah Mars. Mars dijuluki sebagai planet merah. Planet ini disebut-sebut paling menyerupai Bumi. Satu hari di Mars sama dengan 24,6 jam di Bumi. Ia juga memiliki kutub yang diselimuti es. Suhu udara di Mars lebih dingin daripada suhu di Bumi.
yaitu sekitar 63 derajat Celcius di bawah nol, karena letak Mars yang lebih jauh dari matahari dibanding bumi. Mars juga memiliki lapisan atmosfer, namun lebih tipis dibanding bumi. Planet yang kelima adalah Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya dan berwarna kekuning-kuningan. Planet yang keenam adalah Saturnus. Saturnus termasuk planet nomor 2 terbesar dalam tata surya. Planet Uranus merupakan planet ketujuh dalam sistem tata surya. Planet Uranus berputar miring karena porosnya yang hampir sejajar dengan orbitnya. Suhu planet ini sangat dingin, yaitu sekitar minus 212 derajat Celcius. Planet yang berada di urutan paling jauh dari matahari adalah planet Neptunus. Planet ini tampak berwarna biru gelap dari kejauhan dan tidak memiliki permukaan yang nyata. Sama halnya dengan Jupiter, Saturnus, dan Uranus, planet ini juga terdiri atas gumpalan gas. Atmosfernya dipenuhi dengan gas metana dan sering terjadi badai yang sangat besar. Salah satu satelit yang mengelilingi Neptunus bergerak berlawanan arah dengan satelit-satelit dan planet-planet lainnya. Setelah kalian memahami nama-nama planet yang ada di dalam tata surya, marilah kita belajar membuat model sistem tata surya. Amati video berikut ini. Setelah kita belajar tentang sistem tata surya, marilah kita membaca cerita fiksi yang berjudul Tetaplah Berada di Jalurmu. Tetaplah berada di jalurmu. Deo pulang sekolah sambil meringis kesakitan. Ia menuntun sepedanya dengan sedikit terpincang-pincang. Celana dan baju seragamnya terlihat kotor. Keringat mengucur di dahinya. Hari itu udara memang cukup terik. Ibu segera menyambut Deo dengan membukakan pintu pagar. Ibu pun membantu Deo memasukkan sepedanya di halaman rumah. Ibu mengambil tas Deo yang ikut kotor dan menuntunnya masuk ke dalam rumah. Setelah ibu memberinya minum, ibu memeriksa luka-luka gores di lutut dan siku Deo. Deo meringis kesakitan ketika luka-luka itu dibersihkan dan diberikan obat. Setelah Deo mulai terlihat tenang,
Ibu meminta Deo bercerita. Aku yang salah, Bu. Aku tidak berhati-hati. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Seandainya aku tetap berada di jalurku, kata Deo dengan penuh penyesalan. Apa yang sebenarnya terjadi, Nak? Terima kasih kamu telah mengakui kesalahanmu. Tetapi maukah kamu menceritakan yang sebenarnya terjadi? Tanya ibu dengan lembut. Deo tadi lomba balap sepeda dengan Arsad ketika pulang sekolah, Bu. Ketika kami sampai di jalan depan toko kelontong Pak Ahmad, jalanan agak rame. Lalu aku melihat di situ ada trotoar yang landai dan sepi. Lalu aku naik dan bersepeda di trotoar itu, kata Deo sambil menunduk. Trotoar? Kamu pasti tahu kalau trotoar diperuntukkan untuk pejalan kaki, kan? Tanya ibu. Iya, Bu. Saat itu di trotoar terlihat sepi, jadi tanpa pikir panjang, Deo naik ke trotoar itu supaya dapat mendahului Arsad. Tetapi Deo tidak memperhatikan ada sebongkah batu besar di tengah trotoar itu. Tanpa sengaja, Deo menabrak batu besar itu dan jatuh terjerembab ke dalam got. Beruntung got itu kering dan dangkal. Arsad yang berada di belakangku pun segera menolong, cerita Deo masih dengan wajah menyesal. Ibu bersyukur kamu hanya mengalami luka gores, Nak. Itu pelajaran berharga untukmu. Trotoar itu dibuat dengan tujuan tertentu agar para pejalan kaki tidak berjalan di jalanan yang diperuntukkan bagi kendaraan. Semuanya itu dibuat agar tercipta keteraturan. Masyarakat pun mendapatkan kesempatan yang sama untuk menggunakan jalan umum, jelas ibu sambil tersenyum. Aku mengerti, Bu. Seharusnya aku tetap berada di jalurku, bukan di jalur yang tidak diperuntukkan buatku, kata Deo sambil meringis. Baiklah kalau begitu. Luka-lukamu sudah dibersihkan dan diobati. Sekarang kamu bisa ganti baju, cuci tangan, lalu makan siang. Beristirahatlah setelah itu. Nanti sore biar ayah yang memeriksa sepedamu, kata ibu sambil beranjak ke dapur menyiapkan makan siang Edo. Baiklah anak-anak, setelah kalian membaca cerita fiksi yang berjudul Tetaplah Berada di Jalurmu, isilah pertanyaan yang ada di kolom berikut ini. Baiklah anak-anak, setelah kalian menyelesaikan tugas, marilah kita menyanyikan lagu yang berjudul Ambilkan Bulanku. Ambilkan bulanku, ambilkan bulanku yang selalu bersinar di langit. Di langit bulan berderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulanku untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Ambilkan bulanku, ambilkan bulanku yang selalu bersinar di langit. Di langit bulan berderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulanku untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Demikian anak-anak, pembelajaran pada hari ini telah selesai. Nah, pembelajaran pada hari ini, tema 9 mengenai
menjelajah angkasa luar. Tetap semangat belajar di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.